Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kanel Buyung Andis dalam pembahasan sumatif akhir semester. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan 5 nomor uraian. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya sahabat. Serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita masuk pada soal nomor 1. Pengaruh sungai terhadap keanekaragaman hayati di sekitarnya adalah: A. Sungai menghambat pertumbuhan tumbuhan. B. Sungai membuat tanah menjadi gersang. C. Sungai mengurangi jumlah hewan. D. Sungai menyediakan air untuk tumbuhan dan hewan. Jawabannya adalah D. Sungai menyediakan air untuk tumbuhan dan hewan. Soal nomor 2. Sumber daya alam non-hayati adalah: A. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui. B. Sumber daya yang berasal dari tumbuhan dan hewan. C. Sumber daya yang berasal dari benda mati. D. Sumber daya yang mudah habis. Jawabannya adalah C. Sumber daya yang berasal dari benda mati. Soal nomor 3. Contoh sumber daya alam hayati yang banyak ditemukan di hutan adalah: A. Pohon. B. Emas. C. Air. D. Pasir. Jawabannya adalah A. Pohon. Soal nomor 4. Alasan hutan hujan tropis menjadi habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan adalah: A. Karena suhu di sana sangat dingin. B. Karena tidak ada predator. C. Karena pohonnya sangat kecil. D. Karena curah hujan tinggi dan tanahnya subur. Jawabannya adalah D. Karena curah hujan tinggi dan tanahnya subur. Soal nomor 5. Bentang alam pantai mempengaruhi profesi masyarakat di sekitarnya karena: A. Banyak penduduk yang menjadi nelayan karena sumber daya ikan melimpah. B. Masyarakat bekerja sebagai petani teh. C. Masyarakat tidak bekerja di daerah pantai. D. Penduduk di pantai biasanya bekerja sebagai penambang emas. Jawabannya adalah A. Banyak penduduk yang menjadi nelayan karena sumber daya ikan melimpah. Soal nomor 6. Yang bertanggung jawab menjaga ketertiban di sekolah adalah: A. Siswa. B. Guru dan staf sekolah. C. Orang tua. D. Tetangga. Jawabannya adalah B. Guru dan staf sekolah. Soal nomor 7. Yang dimaksud interaksi sosial adalah: A. Kegiatan bekerja sendiri. B. Belajar sendiri di rumah. C. Bermain sendiri. D. Komunikasi dan saling bekerja sama antar individu. Jawabannya adalah D. Komunikasi dan saling bekerja sama antar individu. Soal nomor 8. Sikap yang perlu diterapkan saat berinteraksi dengan tetangga adalah: A. Saling menghormati dan membantu. B. Menyuruh tetangga bekerja untuk kita. C. Tidak peduli dengan mereka. D. Hanya berbicara saat perlu saja. Jawabannya adalah A. Saling menghormati dan membantu. Soal nomor 9. Mengikuti aturan dan peraturan di lingkungan sekolah akan membuat suasana belajar menjadi: A. Nyaman dan tertib. B. Kacau dan tidak tertib. C. Bising dan rebut. D. Kurang menyenangkan. Jawabannya adalah A. Nyaman dan tertib. Soal nomor 10. Tugas utama seorang ketua kelas di sekolah adalah: A. Mengawasi kebersihan sekolah. B. Memimpin teman-teman bermain. C. Mengatur teman-teman di kelas dan membantu guru. D. Menghukum teman yang melanggar aturan. Jawabannya adalah C. Mengatur teman-teman di kelas dan membantu guru.
Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat pada gambar di atas merupakan pakaian adat dari suku A. Jawa, B. Batak, C. Dayak, D. Betawi. Jawabannya adalah C. Dayak. Soal nomor 12. Keragaman budaya di lingkungan sekitar biasanya ditandai dengan adanya A. Kebiasaan yang sama di seluruh wilayah, B. Hanya satu suku bangsa, C. Satu jenis makanan khas, D. Berbagai tradisi, bahasa, dan pakaian adat. Jawabannya adalah D. Berbagai tradisi, bahasa, dan pakaian adat. Soal nomor 13. Salah satu manfaat keberagaman budaya adalah A. Menghargai perbedaan antara suku dan tradisi yang berbeda, B. Hanya menghormati budaya sendiri, C. Menolak budaya orang lain, D. Menyingkirkan budaya tradisional. Jawabannya adalah A. Menghargai perbedaan antara suku dan tradisi yang berbeda. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat pada gambar di atas merupakan pakaian adat dari A. Jawa Tengah, B. Betawi, C. Dayak, D. Batak. Jawabannya adalah A. Jawa Tengah. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Rumah adat pada gambar di atas merupakan rumah adat yang berasal dari daerah A. Kalimantan Barat, B. Sulawesi Utara, C. Sumatera Barat, D. Betawi. Jawabannya adalah C. Sumatera Barat. Soal nomor 16. Ketika ada program penghijauan di sekolah, tindakan yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan adalah A. Merusak tanaman, B. Berpartisipasi menanam pohon dan merawatnya bersama teman-teman, C. Menghindari kegiatan tersebut, D. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Jawabannya adalah B. Berpartisipasi menanam pohon dan merawatnya bersama teman-teman. Soal nomor 17. Cara yang paling efektif untuk mengurangi jumlah sampah di lingkungan adalah A. Menggunakan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas, B. Membuang sampah ke sungai, C. Menimbun sampah di sembarang tempat, D. Membakar sampah di halaman rumah. Jawabannya adalah A. Menggunakan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas. Soal nomor 18. Menanam pohon dapat membantu mengurangi jejak karbon karena A. Pohon menghasilkan karbon dioksida yang dibutuhkan manusia, B. Pohon bisa menurunkan suhu bumi, C. Pohon menyerap karbon dioksida dari udara, D. Pohon bisa memberi tempat teduh di siang hari. Jawabannya adalah C. Pohon menyerap karbon dioksida dari udara. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas termasuk aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran. A. Udara, B. Sungai, C. Tanah, D. Bangunan. Jawabannya adalah A. Udara. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas termasuk aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran. A. Udara, B. Air laut, C. Tanah, D. Kapal. Jawabannya adalah B. Air laut. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Sebutkan contoh sumber daya alam hayati dan non-hayati yang ada di daerah tempat tinggalmu. Jelaskan juga bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jawabannya adalah contoh sumber daya alam hayati di daerah saya adalah tanaman padi. Tanaman padi ditanam oleh petani untuk dijadikan makanan pokok. Sumber daya alam non-hayati yang ada di daerah saya adalah tanah liat, yang sering dipakai oleh masyarakat untuk membuat keramik. Jawaban bervariasi. Soal nomor 2. Mengapa manusia harus saling berinteraksi? Jawabannya adalah karena berinteraksi adalah hal penting yang harus kita lakukan agar kita bisa bersosialisasi sesama makhluk. Soal nomor 3. Mengapa harus ada peraturan? Jawabannya adalah karena tanpa aturan, hidup akan menjadi kacau dan tidak terarah. Soal nomor 4. Mengapa kita harus bangga terhadap keragaman budaya yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah
Karena keragaman budaya yang kita miliki sangat banyak, kita harus bangga dan menjaga keragaman budaya tersebut di Indonesia. Soal nomor 5. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Jawabannya adalah, yang harus kita lakukan adalah merawat dan menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Demikianlah soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif akhir semester 2, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 SD. Terima kasih.